Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Blitar, di dekat Stadion Blitar, tepatnya di Masjid Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima. Saya adalah Guide Masjid Ar-Rahman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang selayang pandang Masjid Ar-Rahman. Baik teman-teman, sekarang kita berada di pintu masuk Masjid Ar-Rahman. Yang di sebelah kiri saya ini adalah koridor Fatimah Az-Zahra untuk penyimpanan alas kaki jamaah perempuan. Dan untuk yang di bagian sebelah kanan saya, ini ada namanya koridor Hasan Hussein. Ini untuk penyimpanan alas kaki jamaah laki-laki. Dan jamaah semua diarahkan untuk menaruh sandalnya di loker. Dan di sini insya Allah aman karena satu loker satu kunci. Seperti itu. Nah sekarang kita berada maju ke depan. Ini ada gate. Gate ini dibuat seperti pintu masuknya kota Mekah. Seperti itu. Jadi di atas ini adalah seperti meja Al-Quran. Meja Al-Quran yang atasnya ada Al-Qurannya. Nah sekarang kita langsung saja ke koridor perempuan, yaitu di koridor Fatimah Az-Zahra. Di sini ada petugas kita yang mengarahkan, yaitu untuk sandal harap ditaruh di loker. Seperti itu. Dan ini juga ada petugasnya untuk bagian pengarahnya. Kita langsung masuk saja. Jadi untuk jamaah di sini untuk sandal langsung ditaruh di loker. Dan kunci harap dibawa. Nah ini adalah tempat tunggunya untuk jamaah perempuan sebelah sini. Dan di sini kami juga menyediakan air minum. Ada kopi, teh, wedang jahe, sama air mineral. Di sini semuanya gratis untuk jamaah. Dan jamaah juga boleh membawa pulang. Seperti itu. Boleh, kita langsung masuk saja di bagian timur. Jadi ini adalah untuk koridor Fatimah Az-Zahra sampai belakang. Semuanya di sini ada kuncinya, dan untuk loker yang tidak ada kuncinya ini berarti sudah dipakai, jadi sudah terkunci seperti itu. Nah, setelah kita menuju ke tempat wudhu perempuan sebelah sini, ini untuk jamaah perempuan juga. Ini adalah tempat wudhu jamaah perempuan yang bagian luar. Nanti di bagian belakang juga ada. Terus ini adalah bagian koridor Fatimah Az-Zahra belakang. Nah ini juga sama fungsinya seperti yang ada di depan. Jadi untuk penyimpanan alas kaki dan untuk istirahat. Nah sekarang kita berada di Serambi An-Nisa namanya. Ini adalah bagian timur dari Masjid Ar-Rahman. Jadi di sini ada videotron yang digunakan untuk apabila ada jamaah sampai depan bisa melihat posisi yang ada di dalam, gerakan apa itu bisa melihat seperti itu. Dan ini juga salah satu sumber informasi juga untuk kegiatan yang ada di Masjid Ar-Rahman seperti imam, muadzin, khotib seperti itu. Dan juga ini ada lampu, namanya adalah lampu Hijir Ismail. Juga ini gunanya untuk memperindah suasana yang ada di Masjid Ar-Rahman. Ini mobil pel. Ini digunakan untuk ngepel bagian timur, sebelah timur. Sekarang kita menuju sebelah sana. Ini adalah Serambi An-Nisa. Ini diibaratkan seperti Bandara Jeddah, seperti itu. Jadi Bandara Jeddah itu adalah lengkungan-lengkungan yang warna putih. Ini ada namanya Serambi An-Nisa.
Jadi untuk penyimpanan alas kaki ada di sebelah timurnya dari Serambi An-Nisa. Nah, untuk yang bagian depan, ini adalah Asmaul Husna. Fungsinya ini juga sama, ini untuk memperindah suasana yang ada di Masjid Ar-Rahman, juga ditambah ada lampu Hijri Ismail. Dan untuk yang bagian sebelah sini ini ada gedung, namanya Gedung Khadijah Al-Kubro. Sebelah sini ada Gedung Khadijah Al-Kubro. Di sini juga digunakan untuk sholat juga. Dan biasanya untuk pertemuan. Ini adalah bagian dalam dari ruang Khadijah Al-Kubro. Ini untuk perempuan ya? Ini untuk jamaah laki-laki bisa, untuk jamaah perempuan bisa. Jadi ketika jamaah datang, apalagi untuk yang rombongan Bapak, jadi biasanya itu orangnya ingin sholat jamak, jadi tidak harus menunggu sholat jamak yang ada di dalam masjid selesai. Jadi bisa digunakan untuk ruangan ini. Itu. Sebelah utara dari masjid. Jadi memang ornamennya hampir sama, dan juga ini biasanya kami gunakan untuk acara outing class juga atau studi banding. Di sini ada juga proyektor untuk bisa nge-shoot yang ada di sana. Ketika Jumatan pun juga begitu. Jadi ketika Jumatan ini bisa digunakan untuk nge-shoot yang ada di dalam, untuk CCTV dalam, ya, untuk imam. Dan juga ada beberapa Al-Quran yang bisa digunakan untuk jamaah. Jadi di sini bisa digunakan untuk apabila ada rombongan yang ingin khataman Al-Quran, yasinan, itu bisa di sini, Bapak. Baik, sekarang kita ada di ruang soft perempuan. Nah, sebelah sini ini adalah suasana ketika sholat maghrib. Di sini juga ada pengharum ruangan yang didatangkan langsung impor langsung dari Madinah. Jadi ini untuk pengharum ruangannya. Ini adalah namanya bukhur. Saya kalau di Brunei selalu pakai ini untuk Oh ya. keselamatan. Ya, betul, Pak. Di Indonesia juga, Pak. Jadi untuk pemakaian bukhur di Masjid Ar-Rahman ini ada 5 kali sebelum sholat maktubah atau sholat wajib. Jadi di Masjid Ar-Rahman di sini juga untuk alat sholat 1 kali pakai langsung dicuci. Untuk yang ada di jamaah perempuan, di soft perempuan ini ada mukena dan sajadah. Di sini kami menyediakan 1000 sajadah, 500 mukena dan 300 sarung. Baik, untuk bagian tengah ini ada ornamen payung-payung. Dan juga yang di sebelah sana ada koridor Hasanuddin belakang untuk jamaah laki-laki. Nah, sekarang kita berada di bagian soft laki-laki. Di sini adalah suasana ketika sholat maghrib. Dan juga sama, di sini kami juga menyediakan untuk bukhurnya. Seperti ini. Jadi Masjid Ar-Rahman ini didirikan di tanah seluas 2.846 meter persegi. Tanah wakaf dari namanya beliau Abah Haji Muhammad Haryanto. Beliau adalah Presiden Komisaris Mayangkara Group. Jadi masjid ini awalnya adalah milik pribadi, tapi sudah diwakafkan seperti itu. Dan sekarang kita berada di dalam utama Masjid Ar-Rahman. Nah, ini yang pertama ada karpet. Karpet ini didatangkan langsung dari Turki. Dan ini satu pabrik sama yang ada di Masjid Nabawi. Jadi satu produksi, warnanya sama, motifnya juga sama. Terus yang ada di bagian mihrab atau di bagian pengimaman, ini ada kiswah. Jadi kiswah itu adalah penutupnya Ka'bah atau bajunya Ka'bah. Ini pernah digunakan pada tahun 2009 Masehi. Jadi terbuat dari emas dan perak asli 24 karat.
Dan untuk ornamen yang ada di sini seperti lampu, pintu, ini juga didatangkan langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Jadi dibuat semirip mungkin seperti yang ada di sana. Dan untuk jamaah laki-laki kami juga menyediakan untuk alat sholatnya. Ini kami menyediakan sajadah, dan untuk ini adalah rompi yang digunakan ketika apabila jamaah di belakangnya ada tulisannya. Jadi ketika beliau ada di depan, jamaah yang ada di belakangnya bisa konsentrasi dan tidak membaca tulisan seperti itu atau melihat gambar. Baik, sekarang kita menuju ke bagian selatan. Ini ada pengecekan kesehatan gratis. Jadi seperti asam urat, kolesterol, dan juga ada beberapa tensi juga di sini. Jadi ini kami berikan fasilitas yang ada di Masjid Ar-Rahman ini gratis. Jadi ini mulai dari antriannya. Dan ada 2 petugas yang ada di sebelah sini. Ini namanya Mbak Putri sama Mbak Suna. Jadi untuk jadwalnya ada di sebelah sini. Setiap hari Senin sampai Rabu ini jam 3 sampai jam 8. Untuk khusus hari Kamis ini libur. Jumat dan Sabtu mulai jam 8 sampai jam 11, nanti dilanjut ba'da sholat maghrib sampai jam 8. Dan untuk yang hari Ahad ini jam 11 sampai jam 19. Ada cek gula, kolesterol, asam urat, sama tensi. Baik, sekarang kita menuju ke sebelah selatan di tempat wudhu laki-laki. Jadi ini ada pancuran yang langsung dari sumbernya mata air. Jadi untuk Masjid Ar-Rahman ini diseberangi oleh sungai. Nah, untuk yang sebelah sini, ini untuk pancurannya ini khusus untuk jamaah laki-laki. Jadi ini adalah suasana yang ada di pancuran. Jadi ini airnya sumber langsung dari sungai yang ada di bawah Masjid Ar-Rahman. Ada 2 tempat. Untuk yang jamaah laki-laki ada 2 tempat, sama seperti yang jamaah perempuan. Jamaah perempuan ada di sebelah utara untuk kamar mandinya. Nah, kalau untuk yang laki-laki ada, untuk kamar mandinya ada di atas, ada di lantai 2, seperti itu. Nah, ini adalah pusat layanan jamaah laki-laki. Jadi juga kami sediakan di sini ada sajadah, juga ada sarungnya juga. Terus untuk yang sebelah sini untuk tempat wudhu laki-laki. Dan untuk kamar mandinya tadi ada yang di atas. Jadi untuk batasnya yang laki-laki hanya sampai ini aja. Assalamualaikum Bu, ibunya atas nama Ibu siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu siapa? Bu Romana, ini Ibu Cici. Ya Bu, ibunya dari Kota Batu ya Bu ya tadi? Ya. Rombongan atau pribadi Bu ini? Rombongan, baru pertama kali ke sini? Oh, udah Ketiga. 2 kali. Kalau boleh tahu Bu, gimana Bu kesan pesannya? Ibunya baru pertama kali ke sini, terus ibunya ada yang baru kedua kalinya ke sini, gimana? Masjidnya bagus apa enggak Bu ini? Masjidnya bagus. Kemarin belum seperti ini, terus yang kedua ini lebih bagus lagi. Yang ini tahun berapa Bu? Pas pandemi. Pas pandemi. Iya, pas Covid. Dulunya ini belum. Dulunya masih pavingan ya Bu ya? Oh iya, iya. Akhirnya masih di dalam. Iya. juga. Oh, enggak. Oh, sudah di depan. Iya. Oh, gitu. Baik. Terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga ibunya perjalanannya lancar. Assalamualaikum Bu. Makasih. Mari.
Assalamualaikum Ibu. Oke, mohon maaf Bu, izin mengganggu waktunya sebentar boleh? Boleh saya wawancara Ibu? Oke, ibunya ini dari kota mana Ibu? Bangun di Serengat. Oh dari Serengat, oh dari Blitar aja. Oke, ibunya baru pertama kali kesini apa sudah pernah? Ada yang pertama, saya masih pertama ini. Iya. Oke, ibunya ini atas nama ibu siapa yang baru pertama kali? Romela. Oh ya Bu Romla, gimana Bu kesan pesannya ketika ibunya sholat maghrib di sini Ibu? Ya, alhamdulillah senang sekali, luwih ayem ngenten manah. Baik, ini tadi bareng-bareng berapa kendaraan Bu ini tadi? Satu sepur. Oh, satu kereta mini. Oh, nggih. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu ya. Monggo bisa dilanjut. Assalamualaikum. Baik teman-teman, itu tadi setelah kita jalan-jalan di Masjid Ar-Rahman, gimana? Seru apa enggak? Baik, saya Imtinan atau Ima, saya undur diri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang mengatakan harta itu hanya melupakan kita dari Allah, hanya membuat saya lalai, tidak betul. Justru kalau mau tetap kekal abadi di atas dunia, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, maka bangunlah masjid. Hari ini kita lihat kenyataan yang begitu hebat. Setiap detik ada orang sholat tahiyatul masjid. Setiap menit pasti ada orang di dalam itu baca Quran. Maka mengalir pahalanya. Idza matal insan, dalam hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata'a, putus, hilang semua. Tapi ada manusia yang cerdas, dengan kekuasaannya, dengan hartanya dia bangun masjid, tetap mengalir. Nah, bagi kita yang tidak punya uang, oh kalau begitu surga itu hanya untuk orang kaya saja, untuk raja-raja saja. Tidak. Itulah adilnya Allah. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan juga untuknya tempat surga. Kalau mampu bangun masjid, tidak mampu makmurkan masjid, salat berjamaah.